Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Asri, kembali lagi di acara Orson, obrolan sejuk di bulan Ramadan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Jekriansa sebagai host di episode ketiga kali ini dengan tema Ramadan sebagai Syahrun Mubarak. Sahabat Asri, di episode ketiga kali ini harusnya udah tahu dong Orson itu apa. Ya udah, yang belum tahu aku kasih tahu ya. Orson itu adalah obrolan sejuk di bulan Ramadan. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Harmoni Ramadan Festival yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Sahabat Asri, alhamdulillah telah hadir nih narasumber kita, yaitu adalah Ustadz Agah Nugraha, MH. Beliau adalah Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Umum Asri Purwakarta. Yuk mari kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Tetap semangat dan semoga sehat selalu ya Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Asri, tidak perlu waktu yang lama. Yuk mari kita simak tausiah dari Pak Ustadz Agah dengan tema Ramadan sebagai Syahrun Mubarak. Silahkan Ustadz. Baik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil Islam bi tahiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asri yang hari ini sama-sama hadir membersamai di acara Orson, obrolan sejuk di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, segala ikhtiar baik kita hari ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini tentang Ramadan sebagai Syahrun Mubarak. Syahrun itu bulan, Mubarak itu yang diberkahi. Dan apa sih yang menjadi nilai keberkahan di bulan Ramadan ini? Maka sebelum kita masuk pada apa yang disebut dengan keberkahan pada bulan Ramadan, maka tidak salah kalau kita akan coba dulu menelusur tentang awal diperintahkan saum di bulan Ramadan ini. Sahabat Asri semua, kita ketahui bahwa proses penetapan hukum Islam atau syariat Islam atau kita mengenal dengan agama Islam ini itu dilakukan secara bertahap. Tidak kemudian begitu Nabi Muhammad diangkat langsung menjadi Rasul, tiba-tiba seluruh aspek ibadah itu ditetapkan pada Nabi sehingga harus dijalankan pada umatnya. Sholat, saum, zakat, begitu. Dan amalan soleh lainnya itu tidak seabrek-abrek tiba-tiba disyariatkan pada Rasulullah SAW. Semua perlu tahapan. Dan kita lihat bagaimana Al-Quran turun pada Rasulullah juga bertahap. Dan turunnya itu sekitar 20 tahun, itu baru selesai di 114 surat. Ya, 114 surat itu baru selesai pada saat 20 tahun. Artinya, ada proses penetapan hukum itu dilakukan, kalau kata ulama bahasanya tadarruj, bertahap. Awal diperintahkan pada Rasulullah, itu adalah sholat malam. Tidak ada sholat wajib. Bahkan sholat malam ini hukumnya wajib, selama setahun. Bersamaan dengan turunnya surat Al-Muzammil dan berakhir di ayat ke-20 baru salat malam ini berubah menjadi sunnah. Dan saum yang dilakukan Nabi adalah saum yang dilakukan pada Nabi terdahulu. Yaitu ada saum Nabi Musa atau saum Ayyamul-Bid, itu adalah saum yang dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Dan itu hukumnya wajib. Kemudian juga saum Muharram. Saum Asyura yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram, itu pun juga hukumnya wajib. Baru itu yang ditetapkan oleh Rasulullah, apalagi terkait dengan masalah ibadah puasa.
Dan Rasulullah SAW menetap di Mekah 13 tahun ini, bulan Ramadannya sudah ada. Nama Ramadannya sudah ada. Namun, syariat penetapan saum di bulan Ramadan itu belum ada saat di Mekah. Dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, setahun menetap, hampir setahun setengah menetap di sana, baru kemudian di tahun kedua Hijriah, berarti tepatnya sekitar 14 tahun dari masa kenabian, baru diperintahkan saum Ramadan. Dan itu adalah bertepatan dengan turunnya surat Al-Baqarah di ayat 183 sampai 184. Dan ketika di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW pada waktu asar berkhutbah di depan para sahabat. Kata Rasulullah begini, Ayuhan nas, wahai manusia, wahai umatku, qad adallakum syahrun azimun. Sungguh Allah telah menaungi bagi kalian bulan yang agung. Syahrun mubarak. Nah, ini kalimatnya dari sini. Bulan yang penuh diberkahi. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Yang Allah tetapkan saumnya wajib, wa qiyama lailatin tatawuan, dan qiyamul lailnya atau tarawehnya sunnah. Inilah kalimat ini yang disampaikan Rasulullah di waktu asar di akhir bulan Sya'ban yang besoknya kemudian dilakukan saum Ramadan. Sahabat Asri, tahukah kita ketika turun surat Al-Baqarah 183 sampai 184, ternyata saum ini diperintahkan kepada umat saat itu tidak begini, harus saum. Tidak saum dosa berarti. Tidak begitu justru. Inilah proses tahapannya. Yang pertama yang Rasulullah lakukan adalah, sok silakan saum Ramadan. Kalau tidak mau saum, tidak apa-apa, tapi harus bayar fidyah. Jadi antara saum wajib dengan bayar fidyah itu pilihan. Kan ada yang tidak saum itu karena hoream, malas, soak, ya bayangkan aja 1 bulan harus saum gitu kan, dan tidak pernah sahabat melakukan itu, maka khawatir tidak kuat, maka Rasul membolehkan yang tidak saum boleh fidyah, yang mau saum itu lebih baik, itu pilihannya. Tapi setelah turun di ayat 185 dan seterusnya, maka kemudian saum ini sudah tidak menjadi takhir, tidak menjadi pilihan, tapi menjadi ta'yin, menjadi ketetapan yang tidak boleh dirubah. Jadi setelah diriadohkan, dilatihkan, maka di tahun berikutnya saum Ramadan itu ditetapkan wajib hukumnya, sampai Rasul mengatakan siapa yang mau tetap saum Muharram boleh, yang meninggalkan tidak masalah. Siapa yang mau saum Ayyamul Bid yang 3 hari setiap bulan itu boleh, yang tidak melakukan juga tidak masalah. Berarti berubah hukumnya. Asalnya Muharram, 10 Muharram, dan saum Ayyamul Bid yang asalnya wajib berubah menjadi sunnah, dan saum Ramadan yang 1 bulan itu menjadi wajib. Nah sekarang, kalau tidak saum harus ada dasarnya, harus ada ilatnya, harus ada sebabnya. Jadi tidak boleh kayak tahun kemarin, hoream saum, nggak saum begitu. Nah yang ini nggak bisa, jadi kalau tidak saum ada sebabnya. Perempuan di posisi sedang haid itu tidak bisa saum. Yang sakit juga boleh tidak saum. Yang safar, yang sedang perjalanan boleh tidak saum, begitu kan? Atau mereka yang mampu saum, tapi kalau saum ada madarat yang besar, ada kesulitan yang besar, maka mereka boleh meninggalkan dengan catatan membayar fidyah. Dan waktu iman itulah prosesnya. Dan kalau kita lihat dalam aspek historis, ternyata Rasulullah SAW selama hidupnya beliau hanya mengalami 9 kali saum Ramadan. Kalau kita berapa kali? Dari sejak kecil sampai masuk usia balik sampai hari ini sudah puluhan kali kita lakukan. Kenapa? Karena Islam hadir sempurna itu saat Rasulullah menjelang wafat, yaitu di tahun ke-10 Hijriah atau setelah 23 tahun Rasulullah berdakwah, baru kemudian Islam itu sempurna. Lewat iman, ini sebagai proses tahapan. Kemudian kita beralih bicara tentang keberkahan.
Tadi kita bicara Ramadan, sekarang kita bicara tentang mubaraknya, tentang keberkahan. Sahabat asri, mubarak itu asal katanya diambil dari kalimat barokah, yabruku, barokatan, mabrukun, atau barokah yubariku mubarak, begitu. Ini adalah kalimat yang di akarnya sama, yang sedikit terjemahnya ada perbedaan. Kalau kalimat barokah itu diartikan diam, tinggal, atau bahkan diartikan unta yang menderung. Jadi kalau ada unta, ya sahabat sahabat asri ya, yang menderun tuh ke bawah maksudnya. Nah itu adalah unta yang prosesnya ke bawah itu disebutnya adalah barokah. Kalau kata orang Sunda disebut nate unta depak disebut nate. Itu ke bawah. Nah, sahabat asri itu diartikan barokah. Bahkan juga orang Sunda kalau mengambil dari bahasa Arab, biasanya makna barokah ini disandingkan dengan makanan. Itu kalau pulang pengajian kan suka dapat berkat ya. Nah, berkat itu dari kalimat barokah. Memang itu artinya adalah kebahagiaan. Dan mubarak itu artinya adalah diberkahi. Sehingga bulan Ramadan adalah syahrul mubarak ini, ternyata kalau berdasarkan pada keterangan Rasulullah, itu ada dua faktor. Karena ada saum yang wajib dan qiyamu Ramadannya atau tarawehnya yang sunnah. Ikhwatul iman, kita lihat bagaimana tentang keberkahan di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan begini, ada sabda Rasulullah begini, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah, guliqat abwabun nar, sulsilati syayatin. Jika datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setannya dibelenggu. Selintas kita memperhatikan keterangan ini, memang cukup menyita tenaga dan pikiran, harus memahami dengan maksimal. Karena ketika masuk Ramadan, pintu surga dibuka, kira-kira dampaknya apa bagi kita? Karena kan surganya di sana, kitanya di sini. Kecuali kalau host mau ke surga harus meninggal dulu. Gitu kan? Nah, pintu neraka ditutup. Pintu nerakanya kan di sana, kita di sini. Dampaknya apa untuk kita? Tapi kalau misalnya ada sulsilati syayatin, setan dibelenggu, ini agak sedikit paham. Mungkin ruang gerak setan itu mengganggu kita ini terbatas. Tapi kan perdana tarawehan, ayo nulungin sendal, gitu kan? Sendal nah hilang itu setan mana tanu gak ganggu kan? Bahkan kalau kita lihat di televisi, di media sosial, tingkat kriminalitas itu di bulan Ramadan cukup meningkat. Dan manusia itu tidak akan mungkin melakukan kejahatan kalau tidak ada keterkaitan dengan perilaku setan itu. Maka beberapa ulama menerjemahkan begini. Gambaran tentang surga dibuka ini adalah gambaran rahmat Allah yang maha luas. Dan gambaran neraka ditutup ini adalah gambaran maghfirahnya Allah yang maha luas. Kita lihat dalam hadis yang lain. Begini, kata Rasulullah, saddidu wa qaribu wa absiro. Luruskan ibadah, segera raih kebaikan, dan segera raih kebahagiaan. Fa inna la yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Karena amal seorang hamba itu bukan menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Saum Ramadan, zakat fitrah, termasuk buka bersama, gitu kan? Itu kebaikan, gitu kan? Iftar jamaah itu memberikan santunan pada yatim fakir miskin, pada yatim duafa, itu adalah kebaikan, dan itu adalah bukan penyebab masuk ke dalam surga ternyata. Dan qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, kalau begitu engkau pun sama tidak akan masuk surga. Maka jawaban Rasulullah, na'am wala anna. Iya, saya pun juga sama. Illa ayatagoma dani Allah birahmah wa maghfirah. Kecuali Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya. Dalam hadis ini kita paham, ternyata masuk dalam surga itu bukan karena amalan, tapi karena rahmat dan maghfirah Allah. Berarti yang selama ini kita kejar, saum Ramadan, kebaikan-kebaikan, termasuk kegiatan yang bermanfaat hari ini, kita sedang mengejar rahmat dan maghfirah Allah. Jadi bukan sholat yang menjadi penyebab ke surga, tapi rahmat dan maghfirah Allah. Sholat yang kita lakukan untuk mengejar rahmat dan maghfirah Allah. Saum yang kita lakukan untuk mengejar rahmat dan maghfirah Allah.
Coba supaya lebih mudah. Apa bedanya kita sholat yang dewasa dengan anak-anak yang sholat? Anak-anak lompatan, lari-lari, kemudian bercanda ke sana ke sini, ngobrol, kemudian teriak-teriak. Apa bedanya dengan kita yang dewasa, begitu takbir terus melamun sholat? Saya pikir tidak ada bedanya. Kan orang kemudian bisa cicing sholatnya, jadi bari ngalamun, gitu kan? Ari budak makan tidak begitu. Maka tidak ada bedanya. Maka nanti sebentar kita sholat duhur, Allah akan memilih mana yang Allah berikan rahmat maghfirah, mana yang tidak. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali hanya kita dengan Allah, hanya pribadi kita dengan Allah. Apa bedanya saum kita dengan anak-anak? Anak-anak terkadang siang hari itu menangis mereka hanya karena lapar dan haus. Kita didik, kita dengan sabar arahkan anak-anak supaya berlatih saum. Mungkin lohor berbuka, mereka saum lagi, gitu kan? Mungkin asar berbuka, mereka saum lagi sampai maghrib. Karena riyadhah latihan. Dan apa bedanya dengan kita yang begitu saum, tapi bibir kita tidak pernah berhenti bergibah, misalnya. Bibir kita tidak pernah berhenti berbohong. Saya pikir faqad lagau, sama-sama kosong. Anak-anak juga tidak berpahala, kita juga sama tidak berpahala. Nah inilah, nanti Allah memilih mana rahmat dan maghfirah yang diberikan dan mana yang tidak. Dan ikhwatu iman, ternyata rahmat maghfirah Allah yang diberikan di luar bulan Ramadan, pada saat Ramadan ini benar-benar diberikan secara luar biasa kepada seluruh umatnya, sampai digambarkan surga dan neraka itu. Surganya dibuka, nerakanya ditutup. Waktu iman pernah dengar tidak? Bahwa orang yang tidur di bulan Ramadan itu dapat pahala. Jadi kalau waktu ini gini, bangun subuh nih libur ya, bangun subuh, tidur lagi, nanti bangun jam 10, ke toilet, buang air kecil, tidur lagi, misalnya, ketemu duhur, misalnya sholat duhur, tidur lagi, jadi luar biasa, buka-buka, kan, geus maghrib gitu, teka rasa saum teh. Apakah itu dibolehkan? Tidak ada masalah. Dapat pahala? Dapat pahala. Kenapa yang tidur dapat pahala? Karena tidurnya sambil saum. Iya kan? Karena tidurnya sambil saum. Coba bayangkan, kita alihkan dari tidur dengan baca Quran. Kita alihkan dari tidur melakukan kajian taklim seperti ini. Kita alihkan dari tidur melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita dan umumnya bagi masyarakat. Melakukan kebaikan-kebaikan. Maka tentu saja nilainya akan lebih besar ketimbang hanya sekedar tidur saja sebetulnya. Kenapa? Karena kita baca Quran sambil saum. Kita santunan yatim sambil saum. Kita kajian taklim sambil saum. Inilah yang menyebabkan kenapa rahmat maghfirah Allah itu begitu besar kepada kita. Dan dalam Quran disebutkan kalau ada orang yang kemudian rahmat maghfirahnya ini sudah kuat melekat pada dirinya, maka sulsilati syayatin, orang ini dimukhlaskan oleh Allah, Allah ikhlaskan dia. Dan ikhwati iman kalau ingin tahu apa itu ikhlas ya baca surat Al-Ikhlas. Isinya adalah tauhid. Tauhidnya cukup kuat. Maka nanti setan terbelenggu mengganggu dia. Jadi susah mengganggu orang ini. Kenapa? Karena Allah sudah mukhlaskan dia. Allah sudah berikan rahmat maghfirahnya yang cukup tinggi. Tinggal bermuhasabah. Kalau hari ini kita saum tapi maksiat jalan, kita saum tapi kejahatan jalan, berarti ada kesalahan di sini. Kesalahannya adalah seberapa besar rahmat maghfirah Allah diberikan kepada kita. Inilah syahrun mubarak, inilah Ramadan sebagai bulan yang penuh keberkahan. Semoga keberkahan ini berpihak kepada kita. Ragib Al-Asfahani mengatakan begini, mubarak itu, berkah itu, an-nikmah was-sa'adah. Itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Artinya, ketika orang melakukan saum Ramadan, ada kenikmatan dan kebahagiaan dalam dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga an-nikmah wa sa'adah ini, kenikmatan kebahagiaan ini berpihak kepada kita semua dan Allah berikan umur yang cukup untuk bisa menuntaskan bulan Ramadan ini, dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang diterima segala amal ibadah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah Ustaz atas penyampaian Iya, materinya. sama-sama. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua.
Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab ya Pak Ustaz. Boleh. Dan kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui saya. Nah, saya bikin satu jawaban. Boleh, silakan. Itu pertanyaan pertama, disampaikan tadi bahwa makna keberkahan itu adalah kebahagiaan, kenikmatan. Jika Ramadan berkah dipahami sebagai bulan yang penuh kebahagiaan, lalu apakah kenikmatan akan terasa pada setiap hambanya? Memang ukuran kenikmatan atau kebahagiaan Ramadan itu apa? Baik. Sahabat Asri yang Allah muliakan, sebetulnya Allah sudah memberikan kenikmatan kebahagiaan ini kepada kita semua. Hanya terkadang kita yang tidak bisa memanfaatkan momentum ini. Kita yang tidak bisa memanfaatkan kenikmatan dan kebahagiaan ini. Kita ambil contoh sederhana ya, begini. Allah sudah berikan gaji kepada kita dari hasil bekerja. Allah sudah berikan rezekinya kepada kita. Tapi kita masih berpikir bahwa kita belum mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nominal ini kurang cukup. Akhirnya kita melakukan berbagai upaya. Kita tabrak yang haram untuk mengejar keinginan kita. Akhirnya, kenikmatan yang Allah berikan setitik kepada kita, tidak kita nikmati. Karena berpikir dengan keinginan yang lebih besar dari apa yang Allah berikan. Kita pernah bersyukur tidak? Mungkin tahun ini, kita tidak menggunakan BPJS. Mungkin tahun ini, kita tidak pernah bertemu dengan dokter-dokter hanya sekedar diperiksa. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Anak-anak kita, suami kita, saudara kita. Coba kita lihat. Pernah kita tidak berpikir bahwa kita tidak menggunakan kartu sehat tersebut untuk pengobatan diri kita dan keluarga kita. Ternyata Allah sehatkan kita setahun penuh untuk kita. Tapi kita tidak pernah mensyukuri itu. Padahal itu kenikmatan yang luar biasa. Dan ketika Allah tekuk kita masuk ke dalam ruangan, kemudian kita opname di sana, kita kemudian dirawat di sana, baru kita rasakan kenikmatan yang luar biasa. Ini sebetulnya. Jadi Ramadan itu nikmat sebetulnya bagi kita. Tapi momentum kenikmatan inilah yang menyebabkan kita tidak bisa meraih itu. Maka bagaimana sih ukurannya? Ukurannya itu adalah ketika nilai-nilai kesabaran dan keikhlasan itu sudah melekat dalam diri kita. Bahwa kita ini merasa harus komunikasi dengan Allah, kita harus merasa bersandar apapun masalah yang kita alami hanya kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan semua kita serahkan segala urusan sama Allah, maka ibadah termasuk pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan akan terasa nikmat. Dan ukuran nikmat ini hanya bisa dirasakan oleh setiap individu. Dan ini tidak bisa berbagi, karena Allah sudah memberikan porsinya pada masing-masing kita. Maka bagaimana sih untuk mendapatkan an-ni'mah wa sa'adah itu? Yang paling utama adalah bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Kenapa Rasulullah mengatakan begini? Kamu jangan lihat ke atas, tapi lihatnya ke bawah. Karena kalau kamu lihat ke atas pada orang-orang yang di atas kamu, yang lebih hebat dari kamu gak bisa mengejar mereka. Tapi kalau kamu melihat ke bawah yang lebih kurang dari kamu akan lebih bersyukur. Makanya syukur itu adalah menjadi penyebab adanya kenikmatan dan kebahagiaan. Barangkali itu. Ya. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, apakah ada rahmat dan maghfirah Allah itu dapat mengangkat derajat orang yang tidak beriman? Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah kan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kan ayat yang dikaitkan dengan saum Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian saum Ramadan. Kalau berdasarkan ini saja, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa rahmat dan maghfirah Allah itu hanya diberikan kepada mereka yang memiliki keimanan. Tidak disebutkan apakah imannya itu rendah atau tinggi, tapi yang jelas dia iman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan memberikan rahmat dan maghfirahnya. Tapi pada mereka yang tidak beriman, Allah tidak akan memberikan rahmat maghfirah Allah ini. Buktinya apa? Lihat dalam surat Al-Bayyinah. Allah akan menghukum mereka
menyiksa mereka abadan, selamanya. Kenapa? Karena mereka berseberangan. Mereka tidak meyakini akan adanya Allah. Hanya yang meyakini adanya Allah yang akan diberikan rahmat dan maghfirah. Terakhir, dalam hadis Bukhari begini. Ini ada yang begini. Malaikat disuruh masuk ke dalam neraka. Allah menyuruh, cari orang yang ada keimanan sebesar biji sawi. Biji sawi itu sebesar apa ya? Biji sawi itu kecil banget ya. Kecil banget. Coba bayangkan. Sekecil itu, mana cukup dia bisa menghadapi kehidupan yang berat ini. Keimanan segitu. Mana cukup dia bisa melakukan ujian-ujian atau lolos ujian-ujian yang Allah berikan. Dan mana cukup ada mental dia melakukan sholat. Maka dengan sebesar biji sawi itu, tidak akan mungkin dia bisa mampu melakukan ibadah kepada Allah. Jadi ada banyak orang yang tidak sholat, tidak saum, tapi kalau kita suruh berpindah keyakinan, itu mereka tidak mau. Mereka tidak akan mau. Karena mereka yakin iman kepada Allah, hanya persoalannya mereka tidak taat saja terhadap Allah. Dan ternyata mereka sedang digodok, disiksa, kemudian diberikan hukuman di neraka. Dan malaikat suruh mencari orang itu. Apa yang perintahnya? Ditarik, kata Allah, lemparkan ke Al-Hayat. Al-Hayat itu adalah sungai kehidupan yang ada di surga, yang akalnya hitam legam, kemudian dia masuk ke sungai itu, kemudian menjadi cerah. Badannya cerah. Dan Allah mengangkat orang ini atas dasar rahmat dan maghfirah. Makanya kenapa Allah mengatakan begini, segala dosa akan aku ampuni. Hanya satu yang tidak bisa diampuni, dosa musyrik. Maka sahabat Asri sangat disayangkan kalau kita melakukan ibadah sholatnya wajib, tapi kemusyrikannya jalan, ini yang sangat luar biasa. Tapi mereka yang tidak musyrik, tapi ternyata ada iman sebesar biji sawi, Allah bisa mengangkat dia derajatnya ke surga. Hanya gara-garanya masih beriman. Sehingga kata Rasulullah, kullu muslim dakhalal jannah. Setiap muslim itu pasti masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Dalam hal ini, kalau kita bertanya, apakah kita masuk surga? Insya Allah masuk surga. Hanya masalahnya ada yang langsung ke surga, ada yang lewat dulu ke bawah, terus ke surga. Makanya yang kita pikirkan, gimana caranya? Jangan lewat dulu ke bawah. Kita langsung ke sana, walaupun melakukan dengan cara merangkak, dengan cara pelan-pelan, yang penting sampai ke surganya Allah. Jangan sampai ke bawah dulu. Makanya inilah amalan ibadah, inilah rahmat Allah yang kita kejar, supaya kita tidak ke bawah dulu, tapi langsung ke surga. Barangkali itu. Akhirnya ke pertanyaan yang ketiga, kenapa perintah tauhid itu tidak sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah? Nah, pertanyaan ini sebetulnya sama dengan begini. Kenapa ibadah haji tidak diperintahkan saat Rasul diangkat? Kenapa sholat wajib tidak diperintahkan pada saat Rasulullah diangkat? Itu semua adalah hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan mana dulu nih yang harus dilakukan ini dulu. Mana dulu nih setelah ini lalu ini. Terus bertahap. Makanya ini juga inspirasi bagi kita. Coba kita perhatikan. Kalau datang karyawan baru, ya, datang SDM baru, kan tidak begini. Berkas segini kerjakan. Itu lakukan. Ini selesaikan. Kan tidak begitu. Top manajemen atau seorang leader yang baik, dia akan melakukan secara tadarus supaya ada proses pembiasaan. Lakukan yang ini. Setelah ada proses pembiasaan, lakukan yang itu. Dan lakukan yang ini, lakukan yang ini. Setelah dia mapan, maka dia bisa mengerjakan itu semua dalam satu waktu. Ini juga sama. Allah bagaimana membiasakan orang bergeser keyakinan dari yang keyakinan pada aliran kepercayaan digeser pada iman pada Allah, itu perlu proses, gitu ya. Perlu ada tahapan. Termasuk menjadi inspirasi bagi kita bahwa untuk mentransformasi apa yang ada dalam pikiran kita kepada orang lain, itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sulit. Perlu tahapan. Inilah kenapa Allah perintahkan saum Ramadan di tahun 2 Hijriah, sholat wajib pada saat tahun ke-10 dari kenabian, begitu. Dan kemudian Allah perintahkan hijrah ke Madinah setelah menetap di Mekah 13 tahun. Allah perintahkan zakat.
di Mekah, tapi zakatnya bebas. Pokoknya apapun yang menghasilkan keluar zakat. Tapi setelah pindah ke Madinah, zakat itu diatur. Tidak semua zakat, tidak semua harta harus dizakati. Itulah barangkali proses tahapan ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah semua sudah sangat jelas penyampaian dari Ustaz Aga. Tak terasa kita sampai di penghujung acara. Sahabat asri, terima kasih sudah menyaksikan acara organ kali ini. Sampai bertemu di kali waktu hanya ada di obrolan 7 di bulan Ramadan. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.